Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nur. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Kang Nur? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, baik Kang Nur, untuk kali ini, di video kali ini saya akan mau bertanya seputar ini Kang, perselingkuhan. Kasus perselingkuhan. Iya. Oke. Karena di CS ini banyak beberapa chat masuk, baik itu Instagram maupun WhatsApp, yang mengeluh tentang suaminya yang kecantol wanita lain. Selingkuh nggak pulang-pulang, bahkan ada yang lebih parah, selingkuhnya itu sampai dibawa pulang. Selingkuhannya dibawa pulang? Iya, aduh pasti sakit sekali ya nih istrinya ya. Nah, kenapa nih Kang kira-kira fenomena ini kok bisa terjadi? Gini ya, perselingkuhan itu bukan suatu masalah. Saya melihat kasus perselingkuhan itu memang sebuah penyakit, gitu kan. Orang yang sudah satu kali menikah dan dia maksudnya satu kali selingkuh dan dia berhasil, dia nanti pasti kedepannya terus akan ketagihan soal perselingkuhan. Jadi itu sudah menjadi penyakit. Itu penyakit ya, sudah jadi penyakit. Kalau saya bilang itu adalah ini ya, watak ketagihan suami atau kayak gimana? Ketagihan, ketertarikan sama orang lain. Artinya dia dengan pasangan sahnya dia ya bisa dikatakan bosan ya bosan, karena orang yang sudah selingkuh nanti dengan selingkuhan pertamanya dia akan selingkuh dengan selingkuhan kedua, karena dia sudah bosan pada selingkuhannya yang pertama. Jadi kalau misalnya udah bosan sama pasangan ini, ya udah dia selesai terus nyari selingkuhan lain. Sangat. Terus nanti bosan terus nyari selingkuhan lain gitu. Karena ya. itu sebuah penyakit. Itu sebuah penyakit. Sebuah penyakit seperti itu. Bisa disembuhkan nggak Kang itu? Ya kalau disembuhkan ya harus kita sadar diri. Bagi si pelaku ataupun orang yang berselingkuh harus sadar diri kalau perbuatannya itu salah. Kalau tidak sadar diri nggak akan sulit. Harus sadar diri. Nah, kalau misalnya nggak sadar diri ini kan misalnya ini istri udah bersabar mencoba memberikan yang terbaik lah untuk suaminya, tapi ternyata suaminya kayak gini deh, selingkuh, bahkan ada yang istrinya selingkuhannya dibawa pulang kayak gitu. Pasti otomatis demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, istri juga berusaha gimana caranya untuk menyembuhkan suami. Kalau untuk kita kan berusaha secara dua ya, secara batin juga secara lahir. Nah, kalau kita sudah berusaha secara lahir, kita artinya sudah memberi nasihat ke suami kalau perbuatan itu salah, harus ingat juga dengan anak istri, ingat juga dengan masa depan. Kalau itu sudah nggak didengarkan ya nggak ada salahnya kita berusaha secara spiritual. Nah, apa aja Nah, cara spiritual mungkin kita dengan berbanyak berdoa ataupun dengan menggunakan sarana-sarana spiritual. Contohnya adalah dengan mustika gendam balik rosok, itu bisa dengan seperti itu, atau bisa dengan ajian pemutus cinta, gitu, ajian pedot sih, gitu. Ajian pedot sih. Tapi takutnya gini Kang, kalau pakai itu bisa nggak sih itu balik nanti dia udah putus sama selingkuhannya, terus nanti nyari selingkuhannya lagi gitu. Maka dari itu kalau kita menggunakan ajian pedot sih, ini jauh lebih bagus daripada menggunakan ajian puter giling. Karena apa? Kalau kita sudah menggunakan ajian pedot sih, artinya ajian pedot sih ini dia cara kerjanya adalah memutus hubungan yang seharusnya memang tidak terjadi dengan si suaminya ini. Jadi apapun nanti orang yang menjalin hubungan dengan si suaminya ini, dia akan merasa hubungan itu adalah hubungan yang hambar. Si suaminya ini tidak akan tertarik. Gitu. Itu cara kerja ajian pedot sih. Dan bagaimanapun dia tetap akan balik dengan pasangan sahnya daripada menggunakan ajian puter giling. Ajian puter giling kan hanya sekedar mengembalikan, tapi kita tidak memutus hubungan, gitu. Jadi lebih bagus kalau orang yang ingin memiliki niat menyadarkan pasangannya yang selingkuh, ini saya lebih sarankan dengan pedot C saja. Pedot C, ajian pedot C itu gimana Kang? Itu bisa berupa batu mustika seperti ini. Ini mustika apa nih Kang? Boleh saya lihat? Ini batu mustika energinya dengan energi ajian pedot C. Yang memang ajian itu energinya kita masukkan di situ, dan itu kita bisa kirimkan ke klien ataupun klien menggunakan itu, nanti energinya akan bekerja dengan sendirinya. Yang penting adalah aktivasinya di awal kita ritualkan secara khusus itu sebelum nanti bisa digunakan. Mustikanya seperti ini ya, warnanya pink merah muda ya, kayak batu delima. Dan nanti bisa juga berbeda untuk sarananya. Ada juga yang menggunakan cara minyak, ada juga yang menggunakan batu mustika yang warnanya juga berbeda. Berarti ada beberapa sarana ya, tapi tergantung yang penting ilmunya dan manfaatnya. Seperti itu.
Iya, oke Kang. Nah, membahas tentang perselingkuhan ya, kayaknya itu nggak akan habis gitu ya, kayaknya. Apakah ini bakalan selamanya seperti ini, apa atau fenomena ini bisa selesai, Kang? Eh, Kalau saya lihat ya dari sudut pandang saya pribadi ya, Heeh, saya melihat kasus perselingkuhan itu kok nggak ada habisnya ya. nggak ada Kalau habisnya. sudah selesai pasti ada lagi kasus perselingkuhan yang baru. Itu kembali lagi ini faktor manusianya. Faktor Kalau orang yang manusianya. sudah terkena penyakit, kalau memang itu belum sembuh total, artinya kalau orang yang pengen masuk Islam kalau dia belum bersyahadat, ya bisa jadi dia kembali lagi ke penyakitnya yang dulu, gitu. Karena dia tetap bagaimanapun itu adalah faktor sosial. Dia memiliki hasrat yang berbeda seperti orang lain. Dia memiliki ketertarikan yang berbeda. Bahkan yang paling parah itu gini. Saya pernah menemui klien saya itu memang seorang ibu rumah tangga. Dia korban dari perselingkuhan suaminya, gitu. Gimana? Memang suaminya sudah sadar kalau perbuatan yang dia lakukan itu salah ya, dan dia memang sepenuhnya sudah kembali ke keluarga. Namun sang istri ini dia trauma dengan perbuatan suaminya ini. Ya. Jadi si istri ini seolah-olah dia itu sudah kehilangan rasa percaya sama si suami. Jadi hubungan rumah tangga ya gitu. Apakah tetap Cekcok. bersama atau Tapi ya tetap bersama, hanya saja kepercayaan sang istri sama sang suami ini sudah beda. udah berubah? Sudah kehilangan kepercayaan. Artinya apapun yang dilakukan si suami ini, si istri ya tetap ya paling gitu sih, paling ya juga selingkuh ya. Notabene si suami ini sudah dijas Udah buruk lah. Ya walaupun tetap masih berhubungan tapi nggak akan harmonis, nggak harmonis. Nggak akan harmonis, Nah itu ya. faktor yang paling buruk karena kalau pasangan kita yang kita tinggal selingkuh, semisal saya berselingkuh ya, istri saya tidak terima, ya paling istri saya hanya tinggal diam saja. Dan nanti juga lama-kelamaan dia nggak percaya lagi sama saya. Walaupun saya sudah memberikan berbagai macam kebaikan sama istri, tetap saja saya dianggap itu orang yang buruk. Jadi sudah kehilangan rasa kepercayaan. Itu kasihan nanti untuk keluarga selanjutnya. Gitu. Jadi untuk orang yang berselingkuh, pesan saya mulai sekarang disadari diri. Gitu. disadari ya kalau selingkuh itu nggak baik ya untuk Nggak baik. pasangan maupun Karena begini, orang yang berselingkuh ya, ya. kalau sang istri sudah tidak terima, dia kan bisa mengajukan perpisahan, ya, bisa mengajukan perceraian. Nah, orang yang diajak selingkuh ini belum tentu dia juga akan percaya sama pria ini tadi. Iya. Mungkin nanti saya akan jadi korban selanjutnya ini dari kasus perselingkuhan ini. Kasihan di faktor sosialnya nanti. Dia akan menjadi orang yang ya kesana kemarin nggak jelas, Jadi nggak ada kejelasan. orang yang selingkuh itu sendiri yang bakal dirugikan sendiri ya. Dia yang akan dirugikan sendiri. Maka dari itu sesuatu yang diawali dari keburukan hasilnya Pasti juga kan hasilnya juga akan buruk. gitu. Nah kan karena tadi kan Kang Nur sebut kalau fenomena perselingkuhan ini nggak akan ada habisnya ya. Ada nggak sih tips untuk ibu-ibu kayak itu di rumah yang biar nggak suaminya nggak kecantol sama pelakor? Ada tipsnya nggak Kang? Kalau mengenai tips untuk ibu rumah tangga, saya sih tidak hanya menyarankan sama ibu rumah tangga, kepala keluarga juga harus sadar, Iya. gitu. Jadi yang biar nggak yang laki-laki saja yang disalahin, gitu. Laki-laki juga harus sadar kalau dia punya tanggung jawab sama istri. Iya. Nanti kalau laki-laki tidak memberikan tanggung jawab sama istri, istrinya yang selingkuh. Gitu repot. Jadi harus Iya. harus Oke. sama-sama sadar ya kan. Iya. Sama-sama sadar kalau memang sudah memiliki kebutuhan masing-masing. Gitu. Jadi jangan melakukan yang perselingkuhan karena itu tentunya merugikan kedua belah pihak ya. Yang penting gini, kita baik buruknya kita terima dari pasangan kita. Kita Menerima tetap apa adanya. menerima apa adanya, juga kita tetap kita tetap berikan apa yang jadi kelebihan kita. Kalau pasangan kita memiliki kekurangan ya kita tutupi dengan kelebihan kita. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Oke, siap Kang. Terima kasih banyak atas sarannya, Sama-sama. informasinya tentang perselingkuhan dan tipsnya. Biar gimana caranya pasangan itu nggak kecantol ya Nggak kecantol. sama wanita lain atau pria lain gitu Gitu. ya. Oke, cukup sekian dari pertanyaan dari saya. Oke. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Amin. di YouTube. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.